Kenapa saya bisa memastikan itu palsu? Fotonya sangat kontras seperti ini. Teman-teman semua, foto ini, ijazah ini kan seolah-olah yang dikatakan dicetak tahun 1985. Saya tantang sekarang teman-teman semua. Coba kita cari foto kita di rumah yang usianya sudah 40 tahun. Bentuknya kayak apa? Tidak akan ada yang kontras kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, rekan-rekan sekalian, saya insya Allah tidak akan terlalu banyak mengulangi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Qosiduddin, ya, selaku ketua tim non litigasi. Bersama juga saya, karena Pak Petrus lagi ada di luar kota kayaknya. Jadi saya sudah sampaikan kemarin ketika ketemu pada saat rapat, saya besok izin untuk paparkan apa yang akan saya ceritakan. Jadi gelar perkara yang kemarin, gelar perkara khusus yang 3 hari yang lalu dilakukan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025, pada intinya tetap kita melakukan atau mengucapkan apresiasi atau terima kasih. Karena itu terjadi karena surat permohonan dari kita, salah satunya dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis TKA, ya, dan juga satunya permintaan dari tim kuasa hukumnya Bang ES Egy Sujana. Jadi kalau ada kemudian statement-statement di luar mengatakan oh itu terjadi bukan karena permintaan kita, tidak, jelas itu permintaan kita dan berlangsung dengan sangat tertib. Kenapa saya bilang tertib? Karena orang-orang yang tidak punya legal standing sebenarnya sudah diminta keluar, dengan kata yang lebih halus, diusir. Kebalik. Oh iya, kebalik ya. Kebalik. Pada sesi 1 yang termasuk diusir adalah orang yang terkenal banget sekarang, sering banget bohong, namanya Andi Aswan. Dan dia secara, aduh ini saya lucu ya, pada acara Rakyat Bersuara dia ngaku saya dengar semua karena saya ada di samping di lorong itu. Dan saya bilang itu namanya nguping, tidak sah itu namanya. Dia harusnya malah terkena pelanggaran. Karena apa? Karena dia nggak sah nguping, udah nggak punya legal standing. Akhirnya dia ngaku saya penasehatnya Pradi Bersatu atau apa gitu. Apapun urusannya. Pada sesi kedua yang saya lihat langsung pun, ya, orang namanya Boy Kano itu ketua Pradi Bersatu pun kalau tidak diundang, tidak ada nama dia di dalam daftar list yang ada di Pak Kabid Pasidik, ya disuruh keluar. Dia nunjukkan surat tugas, ini surat tugas saya selaku ketua. Loh, surat tugas selaku ketua kan tidak untuk acara itu. Jadi itu sama saja kita naik motor, kemudian tetap salah ya, naik motor terus kita nggak punya SIM C, tapi punyanya SIM A, tetap salah. SIM A itu untuk roda 4, motor roda 2, itu analoginya kayak gitu. Jadi tetap salah. Dia punya surat tugas tapi bukan untuk acara itu. Nah, kalau ini saya bantu ya Pak Qosiduddin. Kalau ada orang di sesi lain kemudian di acara lain mengatakan Pak Ustadz Qosiduddin nggak ada di sesi kedua, memang nggak ada. Karena beliau tahu pasti kapan tugas dan tanggung jawabnya. Di sesi kedua itu memang beliau menugaskan beberapa orang lain termasuk Mas Gafur, Pak Azam, ada. Jadi kita itu tahu supaya apa? Supaya kita sama-sama tahu. Jadi nggak hanya satu orang yang ngerti semuanya. Itu yang terjadi. Bukan kemudian orang itu harus ada. Saya pun kalau ditanya ya saya nggak ada di sesi pertama. Karena saya memang tidak terdaftar di sesi pertama. Tapi saya ikut di sesi kedua. Jadi itu supaya jelas ya. Makanya kalau kemarin juga ada di selain Rakyat Bersuara ada juga orang lain yang nggak punya legal standing, nggak punya kaitan apapun dengan peristiwa, datang juga di acara yang lain di head to head, namanya Freddy Damanik. Nah nanti ada kebohongan Freddy Damanik yang lain nanti kita ceritakan. Ya, tapi gini, saya kembali ke topik. Jadi apa yang terjadi pada ruang gelar perkara tadi sudah diceritakan dengan sangat bagus, dan yang saya tunggu dan Mas Rismon tunggu sebenarnya kehadiran ahli abal-abal dari mereka. Karena dulu pada saat gelar perkara di Mabes Polri, dia datang. Meskipun juga dia datang katanya ahli IT tapi hanya ahli sastra. Karena hanya bisa ngomong.
tanpa menjelaskan apapun. Lah kemarin malah nggak datang sama sekali. Orang namanya Joshua Sinambela atau Roni Teguh, yang saya dengar dialah yang dipakai oleh Polda Metro Jaya untuk kemudian menersangkakan atau diambil keahliannya, diambil statementnya untuk kemudian menerapkan di pasal-pasal termasuk 32 dan 35 ITE. Nah, apa yang terjadi kemarin itu sebenarnya tidak jauh beda dengan gambar ini. Karena kami nggak boleh motret di dalam, maka saya pakai gambar ini. Gambar ini adalah gambar yang sudah dipresentasikan pada saat gelar perkara tanggal 22 Mei 2020 di Mabes Polri. Ini adalah gambar orang namanya Wahyudi Andrianto. Ini Wahyudi Andrianto. Siapa dia Wahyudi Andrianto? Ini adalah adiknya Iriana atau adik iparnya Jokowi. Ketika menyerahkan yang disebut-sebut katanya ijazah kepada Mabes Polri. Ini masih mending. Yang diserahkan tuh bisa megang, bisa ngamati, bisa nyentuh, bisa meraba. Kami kemarin sama sekali hanya diperlihatkan dan dipegangi. Kemudian baru ketika saya mau dekat gini ada teriak, jangan dekat-dekat gitu. Kayak saya mau nyokot aja gitu. Ini ijazah ini, ya. Jadi yang ditunjukkan ukurannya memang sedikit lebih besar ini. Dan ini yang penting diketahui teman-teman. Kenapa kami nggak bisa meriksa? Ijazah yang kertas ya, kertas sekali lagi kertas. Kertas yang disebut ijazah itu masih ada dalam mapnya dan ada plastik di depannya. Jadi bukan dalam bentuk kertas begini, masih ada plastik. Jadi bentuknya kayak gini nih loh. Makanya foto ini enggak, kalau dinamanya enggak, tapi dimasukkan map dan ada plastiknya seperti ini. Gimana bisa meriksa, mohon maaf, gimana bisa meriksa emboss? Kalau mungkin yang namanya watermark bisa kelihatan bisa, tapi tipis banget. Tapi yang namanya emboss, gimana bisa diperiksa? Teman-teman, sekarang itu ada kemajuan teknologi, misalnya wallpaper. Ada wallpaper rumah teman saya, bagus banget kayak batu bata gitu. Begitu saya pegang, loh kok licin. Bentuk batu bata itu adalah citra grafis. Artinya belum tentu emboss ini punya relief, punya tekstur. Nimbul ya. Iya, belum tentu nimbul. Itu hanya bisa kalau kita ngeraba. Jadi makanya saya setuju dengan Ustadz Kosinudin. Kami kemarin tuh tidak bisa memeriksa. Nanti Prof. Tono Saksono akan menjelaskan bagaimana cara memeriksa yang benar. Ya. Artinya apa? Yang kita lihat tuh seperti ini, seperti. Dan saya langsung begitu lihat. Saya tidak langsung kemudian harus mikir dulu, enggak. Langsung saya dalam hati dan juga saya bunyikan kecil kepada Mas Rismon dekat saya, palsu. Kenapa saya bisa memastikan itu palsu? Fotonya sangat kontras seperti ini. Teman-teman semua, foto ini, ijazah ini kan seolah-olah yang dikatakan dicetak tahun 1985. Saya tantang sekarang teman-teman semua. Coba kita cari foto kita di rumah yang usianya sudah 40 tahun. Bentuknya kayak apa? Tidak akan ada yang kontras kayak gini. Nah ini saya ingin tunjukkan kalau saya suami yang sayang ke istri ya. Apa ciri khas suami sayang ke istri? Di dalam dompetnya ada foto istri. Nah, ini aja sudah kabur. Maaf, kecil banget ya. Ini aja udah kabur, padahal ini tahun 90-an foto ini. Ini juga, ini tahun 90-an aja fotonya sudah kayak gini. Jadi artinya, kenapa ini terjadi? Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman media, saya terpaksa harus ngaku. Saya selain hobi komputer, awalnya saya itu tukang potret. Bukan hanya tukang potret, tukang cetak foto. Jadi dulu di rumah saya yang lama, di Pakualaman, saya memiliki laboratorium fotografi, laboratorium cuci cetak. Jadi bukan hanya soal nyetak, tapi Prof. Tono nanti mungkin juga bisa sangat mengerti yang saya ceritakan. Dulu kalau kita abstrak foto, ya bukunya abstrak foto itu klise itu ditaruh di atas enlarger. Dari enlarger, kertas fotonya nggak bisa langsung dibuka, buka langsung gosong dia. Ada kamar namanya dark room, kamar gelap, disinari dengan lampu merah. Kenapa merah? Karena intensitasnya dia nggak akan rusak kertas itu. Ini detail saya ceritakan. Kemudian kertas foto setelah disinari dia dimasukkan
developer, pengembang. Setelah itu pakai kayak sendok tapi sendoknya kayu, dia diputar-putar supaya dia ngefix, namanya fixer. Setelah itu digantung, pelan-pelan baru keluar citra gambarnya. Itu murni Violi Chemis, sangat kimiawi. Usianya tidak lama, biasanya di atas 10-20 tahun. Setelah itu memudar. Buktinya ada pada ijazahnya Mas Resmond. Resmond itu ijazahnya baru 23 tahun yang lalu, itu pun fotonya sudah hilang. Sudah jadi Rasman. Enggak, jadi Resmond ya gitu. Nah, ini bukti, maaf nih saya tunjukkan karena kemarin media banyak tanya, buktinya apa kalau Roy Suryo tuh dulu tukang potret nih? Ini kejadian 30 tahun yang lalu di gedung Sabta Pesona tahun 1985. Jelek-jelek gini teman-teman semua, saya dulu juara 1 lomba foto nasional. Juara 1, juara 2-nya siapa? Namanya Mas Agus Surono. Mas Agus Surono adalah fotografernya Joko Widodo. Fotografer resmi istana. Jadi kalau nggak percaya silakan cek ke Mas Agus Surono. Kenapa beliau juara 2? Dan juara 1 diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata Postel waktu itu Pak Yub Ave. Ya, ini saya. Kalau di rumah kerjaan saya dari dulu kayak gini nih. Ya, 30 tahun yang lalu loh nih, 95. Jadi artinya dengan pengetahuan itu, insya Allah kita bisa memastikan. Jadi ini, Prof. Tono, ini adalah analisis bukan digital. Yang saya lakukan kemarin analisis visual, tetapi dengan pengetahuan analog. Kalau analog harusnya apa? Ya ijazah ini harus diuji dengan carbon dating namanya. Fotonya dicek, dites, jadi preparat dia diletakkan di mikroskop, dilihat teksturnya. Itu mohon maaf, itu pun yang saya lakukan terhadap ketika saya menganalisis foto mantan Presiden Abdul Rahman Wahid.